Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Zaki dengan NIM A1B1251441. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selamat sore Kak. Sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Kakak sebagai ketua Himabindo. Yang pertama, bisa Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih Adik. Halo semuanya, kenalin, nama aku Firuna Fuadi, salah satu mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang pada saat ini berada di semester 4 dan tahun ini juga diamanahkan sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia untuk periode 2025-2026. Apa yang menjadi motivasi Kakak untuk bergabung di Himabindo? Nah, motivasi kakak untuk bergabung di Himabindo, kita tahu bahwa organisasi itu adalah tempat kita untuk berkembang, di mana di situ kita bisa belajar berkomunikasi, kepemimpinan, dan juga menambah relasi. Nah, dari sanalah motivasi kakak untuk ikut organisasi. Nah, kenapa kakak memilih Himabindo? Karena Himabindo ini adalah rumah kita. Kalau kita bisa berkembang di rumah kita, kenapa kita mau berkembang di rumah lain? Tapi tidak apa-apa untuk berkembang di rumah lain, tapi setidaknya kita ikut dulu di dalam rumah kita. Bagaimana perjalanan Kakak hingga akhirnya terpilih menjadi ketua Himabindo? Nah, perjalanan kakak dimulai dari menjadi anggota dari salah satu departemen Himabindo, yaitu SDM, di mana kakak mengikuti semua acara mulai dari kepanitiaan, kemudian sehingga pernah dijabatkan sebagai ketua pelaksana dari acara tersebut. Nah, dari sanalah kakak terlatih untuk bisa bertanggung jawab, kemudian juga disiplin dan juga memiliki sikap kepemimpinan, sehingga kakak mencalonkan dan percaya diri untuk menjadi calon dari ketua Himabindo, dan alhamdulillah akhirnya terpilih menjadi ketuanya. Apa tantangan terbesar Kakak ketika menjadi pemimpin Himabindo? Nah, tantangan terbesar itu ketika kita menyatukan beberapa pikiran orang yang tidak sepemikiran dengan kita tadi. Nah, cara menyatukannya itu menjadi tantangan dari kakak, bagaimana agar dari pemikiran-pemikiran ini bisa menyatu di dalam tujuan yang sama. Terus solusi Kakak untuk mempersatukan pikiran-pikiran dari orang-orang yang berbeda tersebut bagaimana caranya? Nah, solusi dari kakak membuka pendapat terbuka. Kakak tidak membatasi orang-orang untuk mengeluarkan pendapat, nanti kakak terima dan bakalan kakak obrol-abrik lagi, sehingga apapun yang disampaikan oleh orang tersebut, mereka tidak merasakan bahwa pendapat mereka itu tidak diterima. Program kerja apa yang paling berkesan selama Kakak menjabat sebagai ketua Himabindo? Nah, untuk program kerja yang paling berkesan itu semuanya sih, Dek. Karena yang membuat kakak terkesan itu ketika program kerja Himabindo ini bermanfaat untuk seluruh mahasiswa PBSI, dan tidak hanya mahasiswa PBSI, tapi juga berguna untuk orang-orang di sekitar. Apa kontribusi Himabindo bagi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia menurut pandangan Kakak sendiri? Nah, jadi Himabindo itu sendiri merupakan organisasi di bawah naungan prodi kita PBSI, yang dimana tidak hanya sebagai jembatan bagi siswa ke dosen, tetapi dia juga sebagai wadah pengembangan bagi mahasiswa PBSI untuk berkembang. Nah, melalui berkembang itu melalui program kerja yang ada, mulai dari setiap acara, kemudian nanti Himabindo ada mengadakan lomba-lomba juga, nanti itu dibebaskan untuk mahasiswa PBSI untuk mengikuti tersebut. Dan juga program kerja dari Himabindo ini ada namanya Sebasta, itu sekolah bahasa. Nah, nanti di mana mahasiswa baru PBSI itu disekolahkan. Nah, ada namanya bicara publik, kemudian ada debat juga, dan juga ada kepenulisan. Nanti di sana mahasiswa baru dilatih untuk bisa melakukan hal tersebut. Apa manfaat yang paling Kakak rasakan setelah aktif ikut berorganisasi? Manfaat yang kakak rasakan, yang pertama menambah pengalaman, kemudian juga memperbanyak relasi, dan kakak dilatih juga untuk bisa disiplin. Karena setiap organisasi itu pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk orang-orang di dalamnya itu untuk berkembang. Jadi kakak merasakan hal yang sama, yang betul dari tujuan tersebut. Apa
pesan kakak untuk mahasiswa yang masih ragu untuk bergabung ke organisasi ini? Nah, untuk teman-teman yang masih ragu untuk mengikuti organisasi, entah itu di Mabindo atau di luarnya, cobalah untuk mengikutinya. Karena ilmu yang kita dapatkan di organisasi itu tidak akan kita dapatkan di dalam kelas, seperti pengalaman, kemudian mengeluarkan pendapat, relasi. Karena ilmu yang di dalam organisasi itu tidak bakalan kita dapatkan di dalam ruang kelas. Jika di dalam ruang kelas itu kita mendapatkan teori, nah di luar kelas seperti organisasi lah kita mendapatkan hal-hal baru yang belum kita dapatkan di dalam kelas. Apa motivasi yang ingin kakak sampaikan kepada mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia agar bisa mengembangkan bakat yang dimiliki? Jangan pernah merasa jangan pernah merasa puas dengan hal yang telah kita lakukan. Teman-teman jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman, karena langkah kecil yang kita lakukan pada hari ini itu akan membawa kita ke langkah yang lebih besar. Jadi apabila kita keluar dari zona nyaman, berarti itu adalah suatu kemenangan bagi kita karena kita udah berani melangkah. Baik Kak, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan kakak untuk saya wawancarai. Semoga semua pengalaman yang informasi yang kakak berikan dapat menjadi inspirasi bagi semua orang. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.